Mengapa FIFA akhirnya menunjuk Indonesia sebagai tempat perhelatan Piala Dunia U17 tahun ini, menggantikan negara Peru yang dinilai gagal menyiapkan prasarana perhelatan sepak bola dunia untuk anak-anak usia 17 itu? Bagaimana kalau ternyata ada timnas Israel? Bukankah dalam Piala Dunia U20 timnas Israel menjadi juara ketiga? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan sedunia maya, kalau beda pilihan jangan baper, apalagi terus bawa-bawa agama, merasa paling benar dan suci. Itu norak. Dalam sepak bola Piala Dunia U17 memang tidak ada Israel sebagai peserta. Di antara 19 negara peserta laga dunia itu, Israel tidak lolos. Sama seperti Indonesia. Tapi dengan menjadi tempat penyelenggaraan, tim Indonesia U17 mendapat keistimewaan masuk dalam kompetisi ini. Alhamdulillah. Jadi mestinya tidak ada lagi celah untuk manuver politik di luar urusan sepak bola, kecuali ada yang mereka-reka Amerika Serikat termasuk negara yang suka melakukan agresi atau invasi, hingga kita bisa teriak-teriak dengan mengutip Bung Karno dan juga preambul UUD 45 menolak Piala Dunia U17 di Indonesia. Siapa tahu dengan demikian akan disebut menjunjung ideologi negara dan memiliki jiwa patriotisme serta nasionalisme yang AHI punya. AHI itu asik banget. Atau setidaknya dengan alasan ideologi negara bisa menyingkirkan Kans Erick Thohir sebagai bacawa pres. Kan politikus itu banyak akalnya dan bisa menjadikan komoditas politik menjelang Pilpres 2024. Padahal bahkan soal ideologi nasionalisme pun kita tidak dilarang mengkritisi ajaran Bung Karno, utamanya tentang Trisakti. Apakah Trisakti masih sakti di geopolitik dunia yang makin kompleks sekarang ini? Senyatanya, tidak ada negara yang bisa berdiri di atas kaki sendiri. Yang mesti dibangun ialah connectivity and collaboration, keterhubungan dan kerjasama. Intinya membangun dialog, kehendak mendengarkan dan mencari solusi bersama. Dominasi dan hegemoni semakin tidak relevan karena dirasa tidak adil. Hanya karena gengsi, maka perang antara Rusia dan Ukraina menjadi konyol. Belum pula munculnya tentara bayaran seperti grup Wagner yang justru menyerang balik penyewanya. Meskipun pengkhianatan model grup Wagner itu cerita usang sejak dari cerita-cerita zaman Nabi, ada pada zaman Sultan Agung pula di abad 17 oleh Temenggung Indranata, orang kepercayaan Sultan Agung. Bahkan mungkin ada pula dalam perspektif Jokowi atas apa yang dilakukan Surya Paloh dengan membentuk koalisi perubahan, atau oleh Yusuf Kala ketika masih menjadi wapresnya. Senyampang itu, tentu saja kita mengerti dan menghargai nasionalisme Soekarno dalam konteks waktu itu. Tetapi dunia berubah begitu rupa, sebagaimana perdebatan para filsuf bahwa nilai dan norma peradaban dibangun dari berbagai keterbatasan masa lalu, entah kesalahan atau kebodohan. Tentu saja perubahan peradaban ada fase-fasenya, lebih bersifat evolutif, tidak bisa mak bedunduk. Perubahan 352 ya, yang pasti yang paling penting saat ini adalah ketenangan, jangan nervous, mentality di sini dibutuhkan peran dari pelatih tentunya. Buktinya revolusi mental itu bukan baru diteriakkan Jokowi. Bung Karno pernah meneriakkan revolusi mental itu sejak merdeka 1945. Nyata yang terjadi revolusi mental mentul, leda-ledi, melihat-meliuk. Kita terpaksa harus adaptif dengan cepat. Mungkin karena akibat kejahatan revolusioner alam semesta, oleh bencana alam, atau misalnya tiba-tiba planet bumi rontok
ketabrak meteor yang suka selonong boys. Tapi ngemeng epeh, istilah cawi-cawi saja bisa bikin kita ribut tanpa perlu belajar ilmu tafsir atau hermeneutika. Wong isu kita hari ini dalam memilih presiden saja lebih hanya karena suka dan tidak suka. Tetap saja mengabadikan cebong kampret, meskipun yang kampret ada sebagian bergeser ke kanan menjadi kadrun. Lihat saja perdebatan di medsos kita, lebih banyak berisi saling caci. Padahal dalam pengakuannya seperti dicatat Cindy Adams dalam Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, bapaknya Mbak Mega itu mengatakan, "Aku ingin menyampaikan kepada dunia bahwa kami bukan bangsa yang pandir." Tapi apa pernyataan Soekarno benar bahwa kita bukan bangsa yang pandir? Nggak usah dijawab, daripada baper.